Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tazkiratan lil ibad wa taghwiyatan lil muttaqina minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil millatit tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsan wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis qudsi. Kita lanjutkan dari pengajian bulan Ramadan. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mu'alif kitab hadis qudsi Al-Mawaid yaitu Al-Imam Al-Ghazali, dan kepada beliau yang mewakafkan kitab ini kepada kita. Semoga menjadi amal jariyahnya beliau fitini wa dunya hatal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jami' ashabil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila hadratil imami Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zumma ila arwahi Bapak Wirat Songko, Bapak Supardi Gunawan Siwi, Ibu Etsi Pertiwi, dan Ibu Ita Rosalita. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tsumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai halaman 24 ya. Al-Mau'idatus Salasuna. Mau'idah ke-30 halaman 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-mau'izatus salasuna ya, mau'idah atau nasihat ke-30 ya. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatihi, haqqa dengan sebenar-benar, tuqatihi takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, illa kecuali, wa antum kalian atau kamu, muslimuna dalam keadaan muslim. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innama sesungguhnya, masalul ilmi, perumpamaan ilmu, bila amalin tanpa amal, kamasalil barqi, laksana kilat, warrodi dan petir, bila matorin tanpa hujan. Wa masalul amali, dan perumpamaan amal, bila ilmin tanpa ilmu, kamasali syajarotin, laksana pohon, bila samarin tanpa buah, wa masalul alimi, dan perumpamaan orang alim, ya, orang pandai, bila amalin tanpa amal, kamasali qausin, laksana busur, bila watarin tanpa benang, wa masalul mali, perumpamaan atau seperti al-mali, harta, perumpamaan harta, wa masalul mali, dan perumpamaan harta, bila zakatin tanpa zakat,
Kama saliman laksana orang yazra'u bertani, yazra'ul milha bertani garam, alas sofa di atas bukit sofa, wa masalul mau'idhati perumpamaan nasihat indal ahmaqi kepada orang bodoh, kama salidurri laksana permata, wal jawahiri dan mutiara, indal bahaimi di sisi binatang, wa masalul qasi perumpamaan orang kikir, ma'al ilmi terhadap ilmu, kama salihajarin laksana batu, baqiin hitam, wa masalul mau'idhati perumpamaan nasihat indaman bagi orang la yarghabu yang tidak menginginkan, la yarghabu fiha yang tidak menginginkannya, kama salil mizmari laksana seruling indal kuburi di tengah kuburan, wa masalus shadaqati dan perumpamaan sedekah minal harami dari harta haram, kama saliman laksana orang yaghsilu mencuci al-qadhara kotoran ala saubihi pada bajunya
bibaulihi dengan air kencingnya, wa masalus sholati dan perumpamaan sholat, bila zakatin tanpa zakat, kama sali laksana jusatin tubuh, bila ruhin tanpa ruh, wa masalul alimi dan perumpamaan orang alim, bila taubatin tanpa tobat, kama salil binai laksana bangunan, bila asasin tanpa pondasi, afa aminu atau apakah mereka merasa aman, makarallahi dari siksa Allah, fala ya'manu tidak ada yang merasa aman makarallahi dari siksa Allah illa kecuali al qaumul khosiruna orang-orang yang merugi. Saya jelaskan dulu, ini nasihat yang ke-30. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini biasanya kalau Jumat itu kan selalu dibaca oleh khotib, padahal kali ayat ini sudah dinasikh mansuh, tapi tidak apa-apa. Ini hadis qudsi, Allah menasihatkan kepada kita, ya bena Adam, hai anak Adam, innama masalul ilmi, sesungguhnya perumpamaan ilmu bila amalin, kama salil barqi warrohdi bila matorin. Jadi kalau punya ilmu ya, harus diamalkan. Ya, kalau punya ilmu nggak diamalkan ya seperti ledek, petir, nggak hujan. Ya paling tidak seperti ini. Kalau dulu pernah pesantren, katakanlah 6 tahun minimal, ya di rumah kan punya santri ngaji. Pesantren lama tapi pulang nggak punya santri. Kemudian pesantrennya lama, sekolah dari kecil itu MI, MTS, aliyah sampai perguruan tingginya di UIN, ya sampai S1, S2, S3. Terus nah harusnya kalau backgroundnya santri pesantren ya ngaji. Saya buka pengajian tapi nggak ada yang datang, Gus.
Berarti sama dengan buka warung pecel nggak ada yang beli. Jadi artinya apa? Dulu seperti saya ketika di pesantren, bapak saya hanya bilangnya sederhana, kamu nggak usah bercita-cita jadi kiai, jadi ulama. Kalau kamu selama di pesantren, kamu tidak pernah menyakiti gurumu, kiaimu, pengasuhmu dan lain-lain, ya, orang yang mengajarkan kamu ilmu nanti satu saat akan dikirim Allah santri dan ngaji. Kalau mereka datangnya karena Allah, ajari. Kalau datang bukan karena Allah, tidak usah diajari. Yang dilalah di mana-mana tempat mesti ada orang pengen ngaji. Di mana-mana tempat ada ngaji. Ya, cuman ngaji itu ternyata ada yang ngajinya berkualitas, ada yang gak berkualitas. Yang biasa ngaji sistematis seperti kita terus ngaji acak-acakan terus ya rada mangkel ngaji kok ngene iki ya. Jadi maka beruntunglah kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, di tengah-tengah kesibukannya masih sempat mendidik umat. Berarti Bapak Ibu dapat pahala dari ribuan orang. Ya, kalau punya anak perempuan, di tengah-tengah kesibukannya kok masih juga bisa mendidik umat, ya juga dapat pahala dari jutaan umat. Karena apa? Seorang ibu masih mendidik anaknya, keluarganya, masih sempat juga mendidik umat. Itu pahalanya luar biasa mengamalkan ilmu. Katakanlah yang ngaji cuma 50 orang. Loh, itu satu orang itu sama dengan 1000 orang pahalanya. Karena apa? Kita menyempatkan ngaji. Saya dengan aktivitas yang luar biasa, ternyata ya saya gunakan aja, kita sempatkan untuk ngaji walaupun orangnya cuma 50. Ya, saya punya kegiatan seperti di kelurahan minta ngaji, ya ngaji. Giliran ngaji yang kiroah nggak ada, MC-nya nggak ada, impor MC. Nah ya nggak apa-apa, karena itu titipannya Allah kita untuk mengamalkan ilmu. Jadi al ilmu bila amalin kamasalil barki warrodi bila matorin. Cuman ngomongnya doang gede tapi nggak pernah bisa ngaji. Wa masalul amali bila ilmin, ya perumpamaan amal tanpa ilmu. Ya kalau pingin sholatnya berkualitas ya harus ngerti ilmunya sholat. Kalau mau ngerti syariatnya, syariat Islam itu dengan baik, kualitas baik, ya ngaji fikih. Kalau ingin menguasai teologi Islam dengan baik, ya harus ngaji apa? Akidah dan tauhid. Kalau ingin menguasai tafsirnya Al-Quran dengan baik, ya harus belajar tafsir, ngaji tafsir. Bila perlu kuliah di UIN, ambil jurusan Quran dan tafsir. Nah kalau ingin menguasai hadis Nabi, ya harus belajar hadis Nabi, harus banyak ngaji hadis Nabi. Bila perlu juga belajar ilmu hadis, mustalah hadis dan sebagainya, biar kita bisa membedakan, oh ini hadisnya palsu, dhaif, oh ini sahih, kan begitu. Nah, wa masalul amali bila ilmin kamasali syajaratin bila samarin. Jadi kalau ilmu, ya amal tanpa ilmu, ya sama dengan pohon-pohonan tidak berbuah. Wa masalul alimi, ya seperti orang alim bila amalin tanpa amal kamasali qausin bila watarin. Jadi seperti busur tanpa benang. Ya kalau nggak berani buka pengajian, ya ngaji sama anak cucunya di rumah. Minimal kan begitu. Kalau ditanya Allah nanti, dulu kamu banyak ngaji kitab, terus mana amalmu untuk ngaji? Saya nggak pede ngaji di depan banyak orang, ya bereweli aja mulut saya cukup ngajari anak saya sama cucu saya. Wa masalul mali bila zakatin, ya perumpamaan harta tanpa zakat
kama saliman yazra'ul milhi ala sofa. Jadi kalau punya harta ya dizakati biar tidak jadi penyakit. Apa kalau punya harta nggak dizakati itu sama dengan orang makan kenyang ya, tapi tidak mau mengeluarkan kotoran BAB-nya, lama-lama jadi penyakit. Jadi penyakitnya macam-macam ya. Jadi sebenarnya penyakit yang macam-macam itu kan kita itu diingatkan oleh Allah. Kalau disuruh mengeluarkan zakat tidak mau, tapi kalau beli slot untuk judi online mau jutaan. Saya tadi malam itu didatengin orang, katanya habis gini. Kenapa? Saya main judi slot. Loh. Nah, kamu ini penegak hukum malah main judi slot. Ya, saya bisa menebak kalau sudah jatuh begitu ke kita, kesinian mesti minta dikembalikan hartanya, ininya kan begitu. Ketika kemarin nombok seperti itu, main seperti apa ya, ngomong sama kita, Gus nanti saya mau nih doakan ya Gus, nanti kalau saya dapat untung saya bagi 50-50 kan ya enggak. Giliran bangkrut ini saya udah enggak disapa sama istri saya, ya repot ini. Jadi bagaimana sih kalau kita punya harta dizakatkan? Zakat mal ya, zakat fitrah, zakat mal. Perintah Allah yang dijelaskan di Al-Quran, yang dijabarkan di fikih, 2,5% itu kan minimal, bukan maksimal, itu minimal. Tapi ketika uangnya, hartanya makin banyak, jadi 2,5% itu kan terus mikir-mikir. Orang itu makin kaya makin pelit. Kalau masih miskin, saya tanya, Mas punya uang? Punya Gus, berapa Gus? 100.000, saya minta 50.000, kan masih dikasihkan 50.000. Coba kalau sudah 10 juta, saya minta 5 juta. Ono alasannya, katanya besok mau bayar sekolah lah, mau bayar BPJS, mau kredit motor. Orang itu semakin kaya, semakin pelit. Orang miskin itu punya uang 100.000 hanya satu-satunya, diminta 50%-nya masih dikasih. Kalau sudah 1 miliar, wah 1 miliar 2,5% kelihatan berapa? 25 juta. Gus ini hasil kerja saya 1 bulan, 1 tahun begini-begini ya. Sirah gawe sikil-sikil gawe sirah Gus, masa suruh mengeluarkan begini. Loh, makin pelit. Di zaman Musa dicontohkan siapa? Korun. Di zaman Nabi Muhammad dicontohkan Sa'labah. Kalau punya harta banyak, tasyakuran. Tasyakuran itu embel-embelnya pokoknya saya mensyukuri nikmat, tapi tahun depan tolong dikasih lebih banyak ya Allah, karena tahun ini saya sudah tasyakuran. Makanya kalau di kitab-kitabnya orang tasawuf, para sufi itu enggak tasyakuran, tapi tahaddus binikmah, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Jadi harus bisa membedakan mana tasyakuran, mana tahaddus binikmah ya. Karena apa? Nanti kalau zakat harta tidak dikeluarkan, zakat mal nggak dikeluarkan, zakat profesi nggak dikeluarkan, zakat fitrah nggak dikeluarkan, ya lama-lama jadi penyakit. Jadi apa bedanya orang yang banyak bersyukur dan orang yang banyak ngersulo, ngerundel, ya? Nggak pandai bersyukur tapi pandai mencela. Diberi Allah nikmat, ini katanya kurang aja, diberi nikmat lagi masih kurang, diberi harta banyak masih kurang. Makanya kata Allah, kalau diberi harta semakin banyak semakin kurang, sama dengan orang haus minum air garam atau air laut, makin banyak makin haus. Ya sama dengan
bertani garam tapi di tengah bukit Sofa, di atas batu, yang nggak mungkin. Sofa Marwah itu batu. Kemudian wa masalul mau'idoti indal ahmak. Jadi percuma nasihati orang bodoh. Dinasihati nggak tahu kalau itu nasihat, itu quotes nggak tahu. Ditulis saja quotes, nggak tahu. Pitutur gitu bahasa Jawanya, pitutur, bahasa Latinnya quotes. Ya nggak tahu kalau itu nasihat. Karena dia orang. Makanya kalau mau nasihat itu dilihat dulu orangnya bodoh apa pinter. Oh, kalau orangnya bodoh nggak usah dinasihati, diajak guyonan aja. Karena apa? Percuma dikasih nasihat yang luar biasa, ngutip ayat Quran luar biasa, ngutip hadis Nabi luar biasa, ngutip kata-kata filosof ya luar biasa, ngutip kata-katanya ulama luar biasa. Ya nggak paham kalau itu nasihat yang sangat bagus dan sangat mahal. Karena apa? Orang bodoh itu sama dengan binatang, yaitu kayak sapi pelongo gitu kalau dinasihati. Semakin dinasihati semakin pusing, lari. Loh, kalau ada kesamaannya kan saya nggak bilang si A si B, kan ini Allah yang memberitahu. Makanya kita harus belajar. Kalau orang sudah kita nasihati sekali dua kali nggak ada, ya sudah ditinggalkan. Wa masalul qasi, ya perumpamaan orang kikir ma'al ilmi. Pinter kalau dimintai transfer ilmu nggak mau. Oh boleh nggak apa kalau mau minta, tapi harus bayar franchise, ya kan? Itu orang kikir ilmu. Jangan dikasih tahu, ini rahasia dapur perusahaan. Nah ini dibilang Allah orang kikir ilmu kamasali hajarin baqiin, ya kayak batu hitam, batu hitam. Nah, tapi kalau ilmu yang diobral begini malah orang-orang nggak penasaran. Ilmu saya obral nggak penasaran. Tapi kalau di franchise-kan satu franchise itu 50-100 juta rebutan. Padahal ya gitu-gitu aja. Jual minuman, kopi dan sebagainya di franchise itu ya gitu. Dulu kan masih ngetren-ngetrennya ayam bakar, bebek goreng dan sebagainya di franchise kan itu. Saya makan alah, ya sama aja. Tapi orang franchise-nya ya luar biasa. Royoan beli franchise itu. Jadi wa masalul mau'idati inda man la yarghabu fiha kamasalil mismari indal kubur. Jadi ini kalau nasihat, orang yang nggak butuh nasihat nggak usah dinasihati. Ketemu di jalan dinasihati, ini dinasihati kayak motivator jalanan. Ya sama dengan kita meniup seruling di tengah-tengah kuburan, ya nggak ada yang dengarkan. Tapi kalau orang Jawa kan pepatahnya bukan begitu. Iso gandang ra iso nyuling, iso nyawang tapi ra iso nyanding. Nah, ini dibalik sama Allah. Percuma main seruling yang luar biasa indah tapi di kuburan yang nggak ada yang bangun orang-orang itu. Kecuali yang nyuling itu Syekh Abdul Qadir Jailani, orang mati di Baghdad bangun semua. Wa masalus shadaqati minal harami, ya sedekah dengan uang haram. Sekarang ngetren sedekah dengan uang haram. Apa? Korupsi paket pekerjaan A. Nanti terus bagi-bagi uang pada fakir miskin, anak yatim, ya, nyumbang pesantren, nyumbang pengajian, masjid, beli karpet dan sebagainya. Itu sedekah dengan uang haram. Orang sakit diobatkan, dibawa ke rumah sakit dibiayai, nggak taunya itu sedekah dengan uang haram. Harapannya koruptor itu dengan mengeluarkan sedekah itu diselamatkan oleh Allah. Kama sali man yaksilul qadhara ala saubihi bil bauli.
Seperti itu sama halnya orang yang mencuci baju dengan air kencing. Makanya kalau apa-apa dilihat dulu, dapat sumbangan dari mana, ya ini uang korupsi apa enggak. Bangun menara masjid 100 meter ternyata uang korupsi, ya sujud di situ sampai kiamat kurang 2 hari ya tetap haram. Tapi karena yang sujud tidak ma'rifatullah, ya oke-oke aja, nggak apa-apa, terasa dingin karena ada AC-nya. Masjid musola yang dibangun dengan keringat, mesti AC-nya nggak ada. Karpetnya itu loh, saya khutbah hari raya tahun 2021 sampai 2026 karpetnya nggak di laundry, itu duit tenanan bukan uang korupsi. Ya, saya gini. Kenapa ya Gus, itu masjid kok nggak di laundry? Kalau sujud langsung terus bersin kayak sampean bersin tadi. Ya saya bilang ya ini ciri-ciri kalau karpet tidak dibeli dengan uang haram. Ya iku wae mampune itu yaitu yang dirawat sampai jebol yaitu yang dirawat. Kalau bolak-balik ganti itu kan berarti bolak-balik kirim proposal. Yang dikirimi proposal siapa? Yang ngasih uang ya koruptor. Ya, yang meresmikan masjidnya ya koruptor, yang nyantuni anak yatim ya koruptor, yang bayar satpam masjid marbot ya koruptor. Jadi korupsi belum merajalela. Allah sudah menasihati kita, janganlah kita bersedekah dengan uang haram. Oh kadang-kadang lucu, itu uang korupsi dipakai umroh satu keluarga dan tetangga-tetangga yang soleh-solehah diumrohkan. Ya kita nggak memfitnah, tapi di medsos kan begitu. Yang kasihannya kan begini, itu dana umat Katolik nabung sama manajer banknya dikorupsi pakai umroh sama keluarga, terus selfie di depan Ka'bah. Karena yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah apa? Iya, yang dicari ada popularitas. Saya pernah umroh itu ya bersama teman yang jadi anggota DPR. Ngomong sama saya, ngopi bareng-bareng teman. Kok saya kesini, kok di tanah haram ini ada pelacur ya Mas Fit? Tuh masa sih ada pelacur? Dia itu kelihatannya ketemu pelacur terus setiap kemana-mana. Ya saya kasih tahu, kita pergi ke tanah haram ini yang dicari Allah, ya yang datang juga Allah, yang ketemu kita ya Allah. Kalau yang dicari perempuan ya ketemunya pelacur. Sampai di Laut Merah ada orang pakai cadar datangi dia, ngasih hajar jahanam. Terus tanya siapa hajar jahanam? Saya kasih bahasa Surabaya, gue diajak gimbrut karo wong kuwi. Karena berangkat ke tanah haram, pikirannya sudah ngeres itu aja. Karena apa? Mas waktu di negeri sendiri, kalau pergi kemana-mana yang diajak bukan istrinya, yang diajak orang lain. Sehingga di situ istrinya hilang terus, padahal di sebelahnya. Saya sama teman-teman bilang biarin aja, biarin. Karena apa? Itu ditunjukkan Allah, istrinya dekat saja masih hilang karena tidak terbiasa kemana-mana bawa istri. Ke Jakarta bawa orang lain, kemana bawa orang lain. Lah ini kata Allah, wa masalus sholati bila zakatin kamasali jussatin bila ruhin. Ya, seperti sholat tanpa bayar zakat, ya seperti tubuh tanpa ruh, berarti mati. Wa masalul alimi, perumpamanya orang alim bila taubatin, tanpa tobat, kamasalil bina'i bila asasin. Jadi seperti bangunan tanpa fondasi. Ya seperti yang saya ceritakan teman tadi. Ya. Saya sampai ngomong di tanah haram, kamu itu kalau kata Allah masalul alimi bila taubatin,
kamu itu alim, sekolahnya S3, doktor, jadi anggota parlemen, tapi di tanah haram yang ketemu itu berarti itu perumpamaan kamu selama di Indonesia. Gak tobat-tobat, maunya ke tanah haram itu kan bertobat. Terus saya bilang begini, kamu mau tobat apa supaya diselamatkan korupsinya? Rata-rata kan pergi umroh, itu kan berdoa, ya Allah selamatkanlah saya, ya Allah selamatkan korupsi saya. Kata Allah, ya saya selamatkan korupsimu. Ya akhirnya seperti itu. Saya naik ke Jabal Rahmah, ada orang nangis-nangis, saya lihat gini loh, kok saya kenal orangnya bawa bendera. Saya tanya, ngapain yuk naik gunung Jabal Rahmah kok bawa bendera hijau-hijau? Kata Gus Dur, kalau saya nanti pengen jadi gubernur, suruh bawa bendera hijau naik ke Jabal Rahmah. Ya wis tak dongakno dadi gubernur yuk. Mulai dadi gubernur aja lali sama lenang badas mampir nang aku. Jadi gubernur diundang Batako di sebelah utara itu, datang tapi nggak mampir ke sini. Oh, awas kon yo. Aku nancapkan bendera pengen jadi gubernur dongo di atas Jabal Rahmah. Jadi ini nasihat dari Allah. Afahaminu makarallahi falaya manu makarallahi illal qaumul khasirun. Jadi jangan merasa aman dari siksa Allah. Orang yang selalu pede, terlalu pede itu adalah orang-orang yang merugi. Ini nasihat ke-30. Oke. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang telah disampaikan pada nasihat 30 dan nasihatnya sebelumnya kan juga banyak. Terus yang firman Allah yang sering kita dengarkan di khutbah Jumat, kalau semakin lama semakin kesini ngaji sama Gus ini kan jadi punya sudut pandang berbeda gitu mas saya. Oh iya. Terus kategori yang benar-benar takwa itu apa ada? Selama ini saya sendiri kan juga tidak bisa belajar benar-benar takwa. Terus lihat kanan kiri semuanya benar-benar takwa yang mana? Meskipun dia penceramah gitu, habis mendakwakan zakat, sedekah dan lain-lain, tapi habis itu misalnya ngopi kan pasti rasan-rasan lagi dan lain-lain lah banyak. Terus yang bisa dikatakan benar-benar takwanya gimana Gus? Dan bisakah kita semua mencapai itu sesuai firman Allah ini Gus? Terima kasih. Yeah. Ada pertanyaan, takwa itu yang bagaimana sih takwa itu? Takwa itu apa sih sebenarnya makna kata takwa? Takwa itu gini, supaya kita mudah memahami takwa. Saya lebaran kemarin kan banyak tamu itu. Kalau dihitung-hitung di medsos, ada yang datang, Gus tapi jangan di video ya Gus, saya datang ke sini. Ada yang begitu, jadi banyak bertanya, Gus apakah siksa kubur itu ada sih? Ada enggak sih Gus? Kira-kira ada enggak siksa kubur? Ada enggak? Gus, pertanyaan kubur ada enggak? Man robuka? Saya bilang enggak ada. Duh, enggak ada. Ustadz-ustadz di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana ngomong ada siksa kubur, ada pertanyaan kubur. Ya saya jawab enggak ada. Karena kamu sendiri enggak takut dengan siksa kubur. Siksa kubur itu enggak ada, karena kalau orang-orang enggak takut korupsi, enggak takut ini kan berarti enggak ada itu. Kalau dia tahu bahwa siksa kubur ada, enggak mungkin berani korupsi. Nah, terus takwa itu gimana Gus? Takwa itu kamu menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya. Korupsi saja kamu dilarang. Giliran
makanan di warung, minuman yang beredar dituntut ada labelnya halal dari MUI. Sampai makan babi saja tidak mau. Koruptor-koruptor itu kasih daging babi, kalau mau besuk ke penjara nggak mau makan. Apa bedanya daging babi dengan uang hasil korupsi, hasil jarah uang rakyat? Apa bedanya? Kan ya nggak ada bedanya kan? Hanya beda bentuknya saja, hakikatnya sama-sama haram. Jadi orang yang bertakwa itu sebenarnya sederhana. Kalau makanya perintahnya Allah, orang itu betul-betul memahami perintahnya Allah dalam agama Allah, kalimatnya adalah sodakoh. Sodakoh artinya apa? Orang yang betul-betul yakin dengan perintahnya Allah, maka amalannya namanya sedekah. Makanya ketika Nabi diperintahkan bersedekah, orang Arab dulu bingung, ini terminologi apa yang dipakai Muhammad, kok begini kok malah namanya sedekah. Orang yang percaya dengan perintahnya Allah, syariatnya Allah, makanya orangnya malah gemar sedekah. Jadi sederhananya begini, yang namanya takwa itu, kita itu kan sudah tahu bahwa ini dilarang sama Allah, ya sudah jangan dilaksanakan. Kalau diperintah ya dilaksanakan. Contoh saja kalau di kita Kediri, kan ada makanan yang diperdebatkan oleh ulama. 50% mengatakan haram, 50% mengatakan halal. Kalau kita paham fikih, berarti yang masih diperdebatkan ulama itu kita nggak akan lakukan, itu yang terkecil. Ya, itu yang terkecil, namanya syubhat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ngikuti Nabi, berarti kita tidak melakukan hal itu. Nah, contohnya takwa yang bagaimana sih? Takwa yang sebenar-benarnya takwa itu kan orang lain, wong sing ceramah nyuruh ngajari kita sholat tahajud itu lo nggak pernah bangun malam. Kok tahu mas? Saya intip Gus ke rumahnya, ceramahnya sama nggak dengan yang diamalkan? Orang ceramah ya memberi nasihat kepada umat supaya gemar sedekah, ya, sodakoh, infak, sedekah dan sebagainya. Dia sendiri kalau ceramah masih terima honor. Masuk akal nggak? Kalau belajar filsafat kan nggak masuk akal. Para nabi dan rasul mengatakan, saya mengajak kamu ke dalam kebaikan, saya tidak minta upah kepada kamu, tapi aku dapat upah dari Allah. Salah sapa ngundang wong ceramah terus bayari 70 yuta tetap diundang. Orang kalau paham, kalau dia itu dekat dengan Allah kan nggak risau dengan uang, sudah nggak usah bayar sama saya. Tapi sayang biaya pengajian, saya yang ceramah, saya yang ngaji nggak bayar, tambah remeh no wong wi. Karena apa? Memberikan ceramah nasihat pada orang-orang bodoh. Makanya kalau orang bodoh enak aja suruh bayar. Kalau undang saya 80 juta, tambah rame. Okay. Dulu ketika kita ngaji hadis qudsi, kita kan di hadis Arba'in Nawawi, kita itu kan diajarkan oleh Nabi, kalau kamu pengen takwa, sama dengan ini ada satu tempat yang namanya situs. Sudah ditulis situs, jangan mendekat situs. Apapun yang terjadi kamu nggak boleh mendekat kepada situs. Cik penasaran yang delok situs. Contohnya begini, Allah sudah mengatakan makan babi haram, anjing haram. Tapi penasaran apa yang menjadikan haram? Apa penjelasan ilmiahnya? Kan begitu kalau orang sekarang. Orang dulu kenapa penyakitnya nggak macam-macam? Orang dulu itu kalau sudah dilarang oleh agama ya sudah, dia nggak melakukan, nggak tanya balik penjelasan ilmiahnya apa. Terus dulu itu mandi di sungai itu nggak ada yang gudikan kayak sekarang. Sekarang minum air aja yang kemasan tulisannya mineral aja masih kena batu ginjal.
Karena apa? Itu menurut medis sehat, tapi menurut hidayah diniyah tidak sehat. Bagaimana bisa menjalankan ketakwaan? Kita nggak memiliki hidayah diniyah. Hidayah khawasiyah sudah kita miliki, ya. Tahu kan hidayah khawasiyah? Ketika jam 9 malam begini tekluk itu kan dapat hidayah dari Allah, kamu sudah ngantuk. Wah, supaya kuat melek minum kopi, didoping lama-lama hidayah itu hilang. Waktunya ngantuk akhirnya tidak ngantuk. Jam 12 siang sudah diberi hidayah oleh Allah, kerucuk perutnya kan, berarti waktunya makan. Terus masih berkegiatan, malah ngemil-ngemil yang lain. Nah, akhirnya lambungnya luka, kena asam lambung. Akhirnya hidayahnya enggak didatangkan oleh Allah. Kita waktunya lapar tidak terasa lapar, langsung terasa senep, lambungnya naik. Nah, sudah diberi isyarah sama Allah hidayah khawasiyah, boyoknya ini sudah capek. Ya sudah, jangan berdiri terus, segera duduk. Jangan duduk terus, berdiri, kan begitu. Itu namanya juga hidayah. Ya. Orang diperintah sholat, terus masih tanya, apa sih Gus kepentingan Allah nyuruh kita sholat? Ini begini, kita di dalam beragama kan ada dua pemikiran, pemikirannya teologis apa pemikiran filosofis. Kalau pemikiran teologis berarti kalau diperintah sholat ya sudah, ini perintahnya Allah. Nah kalau pemikirannya filosofis, apa manfaatnya sholat, apa manfaatnya bangun malam, apa manfaatnya puasa. Baru sekarang kan orang tahu bahwa puasa itu tidak digemari industri farmasi. Karena apa? Orang semakin banyak puasa semakin sehat. Tapi ya lumayan lah, semakin pinter nanti hidayahnya lebih hebat daripada yang tidak berilmu tapi beribadah. Jadi tuntutlah ilmu dulu baru beribadah. Karena apa? Ibadahnya orang bodoh 1000 itu setan tidak takut. Kalau tidurnya orang alim setan itu takut. Saya dulu main ke rumahnya teman, mungkin saya itu diceritakan oleh teman saya kepada keluarganya luar biasa. Dulu masih tahun 90 ke sana. Katanya Mas Wid itu orangnya begini-begini. Tapi dia bertamu ke kita kok tidur aja orangnya, terus makannya kok banyak. Ya kan? Orangnya makannya banyak, jadi makannya sedikit. Dulu saya kan gak makan nasi, cuman makan selain nasi, ya. Cuman makan pisang. Terus giliran ke rumah teman. Terus kira-kira orang satu rumah itu suudon sama saya. Jadi ini ahli tirakat mangane wakeh sak bojok. Kenapa begitu? Kalau jenengan lihat saya makan kok banyak di rumahnya orang ini, kalau di rumah saya kok nggak banyak Gus? Kenapa? Saya niru Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu ketika dijamu oleh orang alim, orang soleh, dan makanannya itu yang disajikan dari sesuatu yang halalan thayyiban, beliau baru makan banyak. Kalau makan yang menyajikan orang soleh, kiai, dan kiainya itu zuhud, saya makannya banyak. Karena makan dari pemberian orang soleh dan orang zuhud itu menjadi obat. Ya kalau saya kasih makan di sini itu makan yang banyak, jangan gengsi makan di Gus Wid, malu. Habisin aja semuanya. Ya. Kalau makan di warung sedikit, tapi kalau dijamu orang soleh baru banyak. Imam Syafi'i begitu. Ya. Kemudian malam nggak sholat. Saya sudah di rumahnya orang soleh kok masih sholat. Saya menikmati istirahat malam di rumahnya orang soleh.
Lebih baik mana, tidur malam, menikmati istirahat, atau tahajud? Orang bertakwa pilih mana? Kalau orang bertakwa pilih tidur malam, menikmati istirahat, atau bangun malam, sholat tahajud. Ini kan setiap malam bangun malam sholat tahajud kan? Terus kira-kira ketika sholat tahajud itu gertak-gertak Allah apa enggak? Kan menguraikan kata-kata yang indah, ya Allah berilah aku begini, ya Allah begini. Kenapa ketika sholat malam kok nggak pernah sujud wa ufawwidu amri ilallah? Sudahlah ya Allah, semua urusanku aku serahkan kepadamu. Ibarat kita itu mikul batu berat, terus ada orang datang bawa truk, diberi tumpangan supaya dinaikkan ke truknya supaya ringan, nggak mau. Kita itu kan nggak pernah menyerahkan perkara kita kepada Allah. Sukanya kan permasalahan Allah kita yang menghandle, akhirnya nggak selesai. Makanya mindset saya dari dulu itu tidak pernah menghandle masalahnya Allah. Ya sudahlah saya. Nah, dulu kalau kita ngaji kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin itu Syekh Zabidi itu muji Gusti Allah. Apa betul rizki itu diantar oleh Allah? Beliau pergi ke salah satu tempat, di situ gua, terus ada hujan badai dingin, musim dingin, kedinginan. Dia nggak makan, nggak bawa bekal apapun. Pingin tahu bagaimana caranya Allah mendatangkan rizki untuknya. Ternyata banyak orang yang berteduh di dalam hutan, di dalam gua itu, terus tahu ada orang ke situ, terus dia diem aja, kayaknya orang ini kelaparan. Terus orang-orang itu masakan, terus kelaparan, terus dikasih susu supaya sehat, ini semuanya dikeluarkan dari punyanya rombongan itu. Terus Syekh Zabidi itu tertawa, wahai anak-anak muda dan kaum ini, aku di sini bukan kelaparan, tapi aku ingin mengetahui bagaimana cara Allah memberikan rizki kepadaku. Ini kan pernah nggak nguji Allah seperti itu? Dia menjadi rumah, ya Allah supaya dapat uang, saya 11 hari lagi dapat uang 10 miliar. Gimana caranya Allah mengantarkan uang? Jadi kan nggak berani toh bilang seperti itu kepada Allah. Ya Allah, kan ada satu kisah lagi, ada seorang darwis yang miskin sholat, Allah, terus di dalam sholat kemudian sujud, setelah sujud, ya Allah perutku lapar, aku minta makanan kepadamu ya Allah. Orang yang di sebelahnya itu orang khusyuk, orang kaya, heran, masa bisa Allah itu langsung mengantar begitu. Ternyata tiba-tiba ada orang yang mengantar makanan lengkap, menu yang enak-enak dimakan semua habis. Orang yang kaya tadi tanya kepada orang yang ngantar makanan, kamu kenal nggak sama orang ini? Enggak kenal. Kok kamu ngasih makan? Apa keuntunganmu ngasih makan orang ini? Iya, saya karena bertakwa kepada Allah, diperintahkan Allah, langsung saya pergi ke sini. Bagaimana cara Allah memerintahkan kamu ngasih makan orang ini? Iya, tadi malam saya tidur bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah memberitahuku bahwa ada kekasih Allah yang lapar di masjid itu. Saya disuruh ngasih makanan. Oh, bukan karena keinginannya, karena perintahnya Rasulullah, itu dia orang takwa, langsung ngasih makanan. Jangan pernah nggak ngimpi ketemu saya terus kesini bawa parsel aja? Wah, saya ke Badas saja lah bawa parsel karena saya bertakwa. Nah, ya itulah contoh-contoh orang bertakwa. Kalau diperintah Allah sudah tidak perlu banyak bertanya. Perintah sholat 5 waktu, waktunya ini ya sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Itu sederhananya orang bertakwa. Kalau nanti kita definisikan, definisi kita ya akan
dibantah dengan definisi orang lain, teori kita ya akan dianu orang lain. Contohnya kita bikin disertasi hari ini untuk meraih gelar doktor, ini oh hebat itu. Ya nanti ada orang yang meraih gelar doktor lagi, ya definisi kita itu juga kalah sama peradaban yang lebih maju. Ya pokoknya orang takwa itu suruh sholat, bayar zakat. Kayak wali-wali Allah itu kalau sudah diperintah Allah, ya itu perintah ngasih makan walinya Allah, di situ ya langsung datang kasih makan semuanya. Makanya diperintah ngaji, ya sudah ngaji aja walaupun hujan. Ya, jadi makna takwa itu sebenarnya sederhana, nggak perlu kita bikin definisi seperti filosof, nggak perlu. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah ya jalani, suruh puasa ya jalani, suruh ini ya jalani. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke nasihat berikutnya. Al-mau'idatul khadiyatu wassalasuna. Mau'idah ke-31. Jadi ini nasihat ke-31. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bena Adam, hai anak Adam, biqadri mailika, ya sebatas kemampuan, mailika kecenderunganmu, ya kadar, ya kalau bahasa Indonesianya biqadri itu kadar, biqadri kadar mailika kecenderunganmu ila dunia kepada dunia. Wa mahabbati, dan kecintaan kepadaku, min qalbika, dalam hatimu, fa inni, sesungguhnya aku, la ajma'u, tidak pernah menyatukan, hubbi, cintaku, wa hubbat dunya, dan cinta dunia, fi qalbin wahidin, dalam satu hati, abadan, selamanya. Ya bena Adam, hei anak Adam, tawarro, bersikap wirailah, ta'rifuni, maka kamu akan mengenalku, watajawwa, dan berlapar-laparlah kamu, taroni, kamu akan melihatku, watajarrot, dan fokuskanlah, atau dan fokuslah kamu, li'ibadati, mengabdi kepadaku, tasil, kamu akan sampai,
ilayya kepadaku, wa akhlis dan bersihkan, minar riyai dari pencitraan, amalaka amalmu, ulbiska niscaya aku pakaikan padamu, mahabbati cintaku, wa tafarruq dan kosongkan waktumu, lidzikri untuk berzikir kepadaku, azkurka pasti aku akan menyebutmu, inda malaikati di hadapan para malaikatku, ya bena Adam, hai anak Adam, fi qalbika dalam hatimu, ghairullahi tidak ada Allah, watarju dan kamu berharap, ghairallahi kepada selain Allah, ila mata sampai kapankah, taqulu kamu berkata, Allahu Ta'ala Allah Maha Luhur, wa takhafu sementara kamu takut, ghairallahi kepada selain Allah, walau seandainya arafta kamu menyaksikan hakon kebenaran, lama tentu kamu hammaka memikirkan ghairullahi selain Allah, walam takhaf kamu tidak takut, illallahi kecuali kepada Allah, walam taftur
Walam taftur, dan kamu tidak akan mengosongkan lisanuka, lisanmu, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Fa innal istisola, fa inna, karena al istisola memberantas anil isrori, dosa yang terus menerus, bitaubatil kadzibina, dengan taubatnya al-kadzibina, para pendusta. Ya bena Adam, hei anak Adam, lau seandainya khifta, kamu takut, minan nari, pada neraka, kama, sebagaimana khifta, kamu takut, minal fakri, pada kefakiran, li'aghniyatuka, tentulah aku membuatmu kaya, min haitsu, dari arah, min haitsu, dari arah, lam tahtasib, yang tidak pernah kamu duga. Ya bena Adam, hai anak Adam, walau seandainya roghibta, kamu menyukai, fil jannati, surga, kama, sebagaimana targhobu, kamu menyukai, fid dunya, dunia, as'ad datuka, as'atuka, ya as'atuka, niscaya aku membuatmu bahagia. As'ad, dalnya mati sukun, ya as'atuka, niscaya aku membuatmu bahagia, fid daroini, di dunia dan akhirat. Ya, kalau ada kata daroin itu artinya dunia
dan akhirat. Berasal dari kata darun artinya kampung, jadi dua kampung namanya dunia akhirat. Walau seandainya zakartumuni, kamu mengingat aku, kama sebagaimana yadhkuru kamu mengingat ba'dukum ba'don satu sama lain, la salamat, pastilah mengucap salam, alaikum kepadamu, siapa al malaikatu para malaikat, bukrotan di pagi hari, wa asyian dan petang, walau seandainya ahbabtum kalian senang ibadati beribadah kepadaku, kama sebagaimana tuhibbuna kecintaanmu ad-dunya pada dunia, la akramtukum niscaya aku muliakan kamu, karamatal mursalina sebagaimana kemuliaan al-mursalina para rasul, fala maka janganlah tamla'u kamu penuhi qulubakum hatimu bihubbid dunya dengan cinta dunia, fazawaluha qaribun maka kesirnaan dunia qaribun sangat dekat. Ini Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya bena Adam biqadri mailika ilad dunya wa mahabbati min qalbika. Kita selalu dinasihati oleh Allah, ya. Ternyata hati kita itu kan cenderungnya bukan kepada Allah. Bangun malam itu cenderungnya pada Allah, rindu kepada Allah, apa ingin dituruti keinginan-keinginannya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anak saya masuk SNBT. Ya ngomong aja sama Allah tahun lalu, ya Allah, Engkau titipkan anak kepadaku sebagai amanah. Nah, maka anak ini tempatkanlah di tempat yang Engkau ridhoi. Ya saya kalau berdoa begitu, urusan takdirnya anak kan ya takdirnya Allah. Ya kita daftarkan kuliah ya daftar kan gitu. Ikhtiar ya ikhtiar seperti umumnya. Ya.
Karena apa? Kita seperti saya itu takut kalau cinta saya kepada anak saya mengalahkan cinta saya kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nggak dikasih anak sampai 60 tahun, ya. Setelah dikasih anak, lupa nggak? Ya lupa. Sama dengan kita punya motor baru, ya lupa sama motor yang lama. Punya HP baru, HP lama digeletakno. Ya sama seperti itu. Pada dasarnya 100% ya hati kita itu 90% isinya bukan Allah, isinya selain Allah. Katanya takut sama Allah, tapi masih berani korupsi, masih ini, masih itu. Berarti kan nggak takut. Allah tidak akan menjadikan satu antara hubbud dunia dan cinta kepada Allah. Jadi hubbi wa hubbud dunia ya, tidak akan dijadikan satu. Allah itu memerintahkan kita ya, memberi nasihat, tawarra, bersikaplah wirai, ta'rifuni, niscaya kamu akan mengenalku. Disuruh wirai ya. Apa sih wirai itu? Oh sudah disuruh wirai, diajari wirai, ngelencer nang guru nih jam 12 bengi. Itu jenenge ora wirai, itu syar'i. Malam-malam biar nggak ketahuan orang syar'i. Fatajawwa taroni, berlapar-laparlah kamu, nanti kamu akan melihatku. Lebih penting mana ngasih makan tetangganya yang kelaparan atau pergi umroh? Tetangga kita lapar tapi kita cuek-cuek aja. Bagaimana kita bisa merasakan kelaparan sehingga kita mengenal Allah? Padahal perintahnya Allah, kalau ada orang lapar disuruh ngasih makan. Wa tajarrad li ibadati, fokus ya beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku ya, niscaya kamu akan sampai kepadaku. Wong sholat kita yang nggak fokus kepada Allah, fokusnya pada surga dan neraka. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya nggak apa-apa kalau itu doanya anak MTS, aliyah, itu nggak apa-apa. Kalau kita kan ya nggak usah berdoa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Puasa kita kira-kira fokusnya pada Allah apa pada Lailatul Qadar? Oh nyatanya setelah Ramadan masih seperti kemarin. Ramadan kan wah luar biasa, jam 3 pasti bangun. Bangun itu karena mengingat Allah apa mengingat sahur? Sahur. Allah udah ngomong fokus padaku, fokus. Ketika tarweh fokus kepada Allah apa fokus pada buku catatan Ramadan supaya ditandatangani Pak Takmir sama yang Pak Imam, Pak Khotibnya. Saya sama anak saya bilang begini, gimana kalau Ramadan kita khataman Quran bersama Allah? Gimana khataman Quran sama Allah itu? Ya gini, nanti kalau sholat tarweh kita cukup sholat ya 2 rakaat 1 salaman 4 kali salam saja ya. Tapi kita baca suratnya 1 lembar baru 1 rakaat. Waduh, kalau gitu kita sholat aja di masjid nggak sama papi. Maksud saya itu kan mumpung Ramadan, ayo kita khataman Quran bersama Allah. Saya coba sholat ya, baca 1 lembar 1 rakaat, itu rakaat kedua dia sudah delosor di belakang. Terus saya bilang, makanya Kanjeng Nabi itu nggak pernah sholat tarweh karena 1 rakaat itu 1 juz.
Gak pernah tarawih di masjid karena satu rakaat satu juz. Kalau ada imam yang menawarkan, ayo kita Ramadan ini khataman di hadapan Allah, kira-kira masjidnya rame apa sepi? Begitu katanya yang dicari Allah. Ramadan itu manfaatkan ya, bulan yang luar biasa, satu rakaat satu juz satu lembar itu. Ya nyatanya nggak ada yang milih, gitu katanya fokus cinta kepada Allah. Oh yang rame sholat tarawihnya itu yang imamnya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, amin, itu sampai di Blitar paling viral, 23 rakaat nggak sampai 10 menit. Ya memang ada dalilnya. Kalau sholat lama-lama dimarahi Kanjeng Nabi, zikir lama-lama juga dimarahi Kanjeng Nabi. Jadi nggak pernah Nabi marahi orang sholatnya cepat, nggak pernah. Yang sholat lama justru dimarahi. Nah, berhubung Nabi sudah tidak ada, kalau kecepatan bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa, asalkan bacanya benar. Nah, ya. Kemudian wa akhlis minar riya'i amalaka. Kalau beramal apapun jangan pencitraan. Tapi ya sulit orang sekarang kalau nggak pencitraan. Katanya nggak pencitraan, mau makan aja difoto dulu, mau minum difoto dulu, belum dimakan sudah di-upload di medsos. Lah kalau hamba Allah yang makan, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu kan? Terus makanan dikunyah-kunyah. Begitu ditelan, alhamdulillah. Dikunyah-kunyah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, kalau orang bertakwa kan begitu makannya, minum juga Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Makanya makannya orang bertakwa sama tidak bertakwa itu beda. Makan setengah piring bisa setengah jam. Kalau orang tidak bertakwa, satu nampan besar nggak sampai 15 menit sudah selesai. Ulbiska, ya, kalau kamu tidak riya, maka akan aku busanai kamu dengan kecintaanku atau cintaku padamu. Ketika contohnya seperti saya, biaya sekolah anak dari SD sampai perguruan tinggi, lulus perguruan tinggi, terus nikah, nggak ngomong saya. Kira-kira kalau wajarnya saya itu marah apa enggak? Ikut saya dari SD, ya, giliran kuliah selesai, terus kerja di bank, habis itu dapat cowok, nikah nggak ngomong-ngomong, mau nikah, lamaran tidak ngomong, marah nggak? Ya marah, karena bapak ibu nggak bertakwa. Dulu ketika ditanya Allah, kamu biayai anak ini karena aku apa karena selain aku? Jawabnya karena aku, karena engkau ya Allah, kan gitu. Giliran diuji sama Allah di akhir perjalanan, marah. Mana katanya dulu kamu ketika mau merawat si yatim ini liwajhillah, yang dipandang hanya wajahnya Allah, ternyata kan enggak. Nah, sulit kan kita mau mengatakan liwajhillah prakteknya. Teorinya gampang, bikin tesis liwajhillah gampang. Disertasi liwajhillah gampang, ketika prakteknya banyak orang dulu ngaji karena ingin dapat beasiswa, dia anaknya sekolah SMP sampai SMA, kita bayar semua. Habis selesai anaknya ya nggak ngaji lagi. Kalau bapak ibu mangkel nggak? Mangkel. Kalau saya enggak, saya dulu niatnya memang liwajhil, ya kue atirene karepmu gak rene ya wis. Karena apa yang saya pandang adalah liwajhillah, bukan dia malah bersyukur, saya bersyukur didatangkan oleh Allah orang du'afa untuk bisa saya
biaya sekolahnya. Uang itu kan bukan uang saya, uangnya Allah. Saya diberi kelonggaran Allah supaya jadi maklarnya Allah, biaya orang itu kan. Kalau nggak diberi kelonggaran rezeki apa ya bisa biaya orang lain kan nggak bisa. Ya kita kalau orang bertakwa ya pokoknya yang dipandang liwajhillah. Di akhir masanya orang itu tidak sependapat dengan kita, orang itu berseberangan dengan kita, ya sudah kita kembalikan pada Allah. Tanya liwajhillah kan Gusti Allah gitu kan. Yang dari kecil kalau sekolah masuk ke kelas kan berdoa diajari begini, raditu billahi robba wa bil islami dina. Itu cuma untuk hafalan, tidak untuk praktek. Ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kan begitu sampai tua kan kita hafal. Tapi ketika dipraktekkan betul kamu raditu billahi robba, nyatanya minta Allah nggak dikabul-kabulkan, minta yang lain. Nanti kan nggak rela Allah sebagai Tuhan. Padahal kata Nabi, kalau kamu pagi atau kamu mau belajar, baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, akan diberi kemudahan ilmu dan kemudahan yang lain. Makanya Allah itu menjelaskan, ya bani Adam, lau arafta haqqan lama hammaka ghairullah. Sama dengan pertanyaan orang yang bertanya pada saya di hari lebaran, siksa kubur enten mboten Gus? Kayaknya saya bilang nggak ada. Tapi kalau saya ngaji di masjid terus di mimbar-mimbar umum ngomong nggak ada apa? Nggak ada siksa kubur, digeruduk orang lain. Karena orang itu tanya kepada saya, ada enggak? Saya bilang nggak ada, karena dia nggak takut sama siksa kubur. Maksiat dijalani, semua dijalani, korupsi dijalani. Artinya kan berarti dia itu nggak tahu kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Nyatanya di Indonesia itu negeri sejuta masjid, tapi juga sejuta koruptor. Saya ditanya orang, kenapa Gus di sini ini pengajian itu di mana-mana setiap iya, jangankan di tempatku ini Senin sampai Senin lagi nggak ada waktu kecuali ngaji, no time for ngaji di sini, nggak ada waktu kecuali untuk ngaji. Belum di rumahku yang di kota sama ngaji itu 7 hari ngaji terus. Tapi kok korupsi di mana-mana ya Gus? Yang belum berhasil diajarkan pada umat Islam itu adalah rukun iman. Rukun Islam sudah berhasil. Kalau korupsi ketangkap KPK itu tasbihnya lebih panjang daripada tasbih kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Sebelum ketangkap KPK nggak pakai kopiah, nggak pakai sorban, pakai rompi oranye aja pakai kopiah, pakai sorban. Belum ditangkap KPK nggak pakai jilbab, ditangkap pakai jilbab, pakai masker. Ya harusnya jangan boleh pakai masker. Ya. Nah itu kan berarti dia itu kalau Islam berarti masih paham rukun Islam, rukun iman tidak paham. Katanya iman kepada Allah, ya, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada utusan Allah, hari kiamat, qada qadarnya Allah khairihi wa syarrihi. Ternyata kan nggak ada yang dijalani semuanya, berarti dia itu masih kategorinya orang Islam, belum orang beriman. Korupsi sudah diancam neraka, tapi dia nggak takut. Makan uang korupsi lebih haram daripada makan babi, nyatanya nggak takut, malah neraktir teman-temannya, nyumbang masjid, terus ngundang pengajian, dia yang buka. Loh gimana? Terus malah ada yang baca tilawah Qur'annya, qiraahnya dia sendiri. Nah, itulah yang saya katakan tidak ada
siksa kubur bagi dia. Kalau yang tanya Bapak Ibu kan ya saya bilang ada, Bapak Ibu orang soleh. Ini ngomong koruptor ngapain bilang siksa kubur ada, dia sendiri nggak percaya. Kalau dia percaya bahwa apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, nggak mungkin dia seperti itu. Kalau siksa kubur dia yakin orang itu pasti lebih soleh daripada kita. Nyatanya nggak lebih soleh, lebih toleh. Ya. Orang itu nggak pernah takutnya kalau miskin. Takut sama Allah nggak pernah. Sudah di tanah haram aja banyak orang maksiat, apalagi nggak di tanah haram. Kita ibadah apapun memang betul liwajihillah. Sholat, nyatanya kalau diperiksa malaikat, rapor kita tidak ada yang isinya liwajihillah. Bisa-bisa nggak lulus TKA sholat. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasihat 31 ini firman Allah yang menyatakan sungguh Allah tidak pernah menyatukan cintanya beliau Allah dan cinta dunia dalam satu hati. Ini selamanya. Terus perbedaannya ini dengan pasal berapa saya lupa Gus. Fatur Rabbani atau Sirul Asr itu ada yang menyebutkan dunia dan akhirat harus tetap berjalan bersama itu. Bedanya dengan ini gimana? Gimana? Ini Allah mengatakan, berfirman, kan jangan kamu jadikan satu dunia dengan akhirat, tapi yang ngaji tasawuf kok harus berjalan bersama. Ya, jalan bersama. Maksudnya begini. Saya dikomentari orang, itu di baliho ada tulisannya ngaji kitab tasawuf Al-Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi rumah sampean mewah, mobil aja 3. Saya diem aja. Setelah ngomong komentar luar biasa, ya, sampai haji dibawa-bawa, nah, daripada beli mobilnya dijual bisa pergi haji. Saya diem aja. Luar biasa lah pokoknya kontenan. Terus saya bilang, rumah ini sebenarnya rumahmu apa rumahku? Ya rumahmu. Loh, aku yang punya rumah mewah, rumah tingkat seperti ini nggak pernah masuk ke dalam hatiku. Kenapa kamu yang nggak punya kok malah kamu yang masuk ke dalam hati? Berarti orang itu kan nggak bisa wirai, nggak bisa zuhud. Hartanya orang lain kok malah dia yang bingung. Katanya saya ngajar tasawuf, ngaji tasawuf kok punya mobil banyak, mobilnya mewah. Loh ya memang mobil saya 350 juta yang ini, kalau baru. Ya sebenarnya yang hatinya penuh dunia siapa? Kamu atau saya? Saya yang punya mobil itu loh nggak pernah ini. Buktinya apa? Saya ke Surabaya sering naik bis, bawa motor ke Kertosono, Braan, saya titipkan motor di sana, naik bis 20.000 nyampe Surabaya, pulang ya naik bis lagi, ya kehujanan, ya uel-uelan sama orang-orang yang kerja itu. Karena saya tidak memanjakan diri saya, kalau punya mobil mana-mana naik mobil, ambil rapot naik mobil, akhirnya sekolahnya penuh. Nah, jadi apa pentingnya dunia bagi akhirat? Saya gunakan dunia saya untuk kepentingan akhirat saya, bukan akhirat saya gunakan untuk mengumpulkan dunia. Sekarang kan dibalik, akhirat digunakan untuk mengumpulkan dunia.
Ngaji Quran, hafalan itu akhirat apa dunia? Akhirat kan? Tapi kalau Bapak Ibu hafal Quran 30 juz, terus di rumah ada tulisannya paket belajar Quran dijamin hafal 10 juz dalam waktu 3 bulan, biaya per paketnya 3,5 juta. Itu dapat dunia apa dapat akhirat? Dapat dunia, walaupun ilmu yang digunakan ilmu akhirat. Nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Kalau saya bekerja, ilmu yang saya pakai ilmu dunia, dapat uang banyak, terus ngaji sama Bapak Ibu, saya nggak minta apa-apa. Dapat dunia apa dapat akhirat? Ya inilah dunia harus berjalan bersama untuk mendapatkan akhirat. Saya kan sering mencontohkan, ngaji seperti kita ini tidak ngaji murah, ngaji mahal. Makanya orang-orang tuh ngomong, wah yang bisa ngaji sama sampean Gus itu orang menengah ke atas. Loh iya, kalau HP-mu jelek nggak bisa ikut ngaji sama aku online. Ada orang datang mau ngaji online, saya tanya mana HP-nya kalau mau ngaji online. Oh RAM masih 2 kok mau ngaji sama saya online. Nanti pasti putus di tengah jalan. Jadi saya mengeluarkan uang 3 juta 1 bulan, tidak menarik sepeser pun dari jamaah. Itu maunya, mau saya untuk kepentingan akhirat. Tapi saya menggunakan kendaraan dunia saya diundang ngaji ke sana, saya nggak terima honor di sana, saya nggak ngaji, saya naik mobil mewah. Karena apa? Hatinya manusia zaman sekarang yang dilihat bukan kealiman orang dulu, tapi kemewahan dunia dulu. Ustadz numpak pedah 7 linun reng teng beluk, ya gak yakin mau para jamaah nih saya kasih ijazah amalan, baca sholawat nariyah setiap selesai sholat 5 waktu 11 kali, 1 tahun pasti Bapak Ibu kaya raya. Ngomong begitu terus naiknya sudah motor 75. Umatnya percaya enggak? Rumah aja masih ikut mertua. Nah kalau saya ngomong ini amalkan ini, saya bisa ini karena amalan ini kan percaya. Tapi sebenarnya saya juga tersesat di dunia. Ya, kalau meyakini seperti itu tersesat. Saya hanya mengajarkan bahwa kalau kamu ingin dunia seperti ini, tapi saya sendiri harus bisa membuktikan bahwa saya bisa menundukkan dunia. Sama dengan saya bilangin anak-anak yang SMA kamu harus begini kalau ingin kuliah negeri. Kan saya bisa buktikan kalau anak-anak saya semua sudah sekolahnya negeri, kuliahnya negeri. Ya kecuali kalau anak saya nggak kuliah, terus saya nuturi orang, terus ya dibilang paling ya dibilang saya ini ngaspong gedabrus. Penganai kono sing kuliah kok tutur kuliah kan begitu. Nah, sama dengan begitu. Jadi maksudnya kita punya dunia, gunakanlah dunia itu untuk mencari kehidupan akhirat. Ya, ini kan dari duniawi saya ini. Untuk biaya pengajian saya dapat pahala per huruf mengajarkan Bapak Ibu. Yang punya tanah ini juga dapat bagian per huruf. Terus nanti orang mendengarkan ngaji saya di channel WA ada 12.000 dikalikan satu hurufnya 100, dapat berapa? Saya tidak memperalat akhirat untuk kepentingan dunia. Inilah dunia saya tundukkan untuk kepentingan akhirat. Mau nyoba dunia untuk kepentingan akhirat? Saya kasih itu rekeningnya semua, bayar Zoom langganan, KineMaster langganan, ini langganan, wifi-nya langganan. Enggak apa-apa kalau pengen mencoba dunia untuk kepentingan akhirat. Gus, gaji saya loh UMR Gus, Kediri cuma 2,3. Dia nggak apa-apa sih, nggak bisa semuanya kan sebagian. Sudah Gus, saya bayar wifi-nya Gus, kan begitu. Makanya saya dari dulu merasa begini, ngajar tasawuf satu orang itu berat daripada saya ngaji fikih dengan 1000 orang. Saya ngaji bab wudhu, bab sholat, bab ini lebih mudah.
daripada ngajar tasawuf, karena tasawuf letaknya di hati. Ya, ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Ini Gus, yang kayak Adam itu, yang balik ke Iya. sampai kapankah kamu berkata Allah Maha Gus, sementara kamu tidak tahu kepada selain Allah. Terus ini Gus, poinnya ini Gus. Seandainya kamu menyaksikan kebenaran, tentu kamu memikirkan selain Allah. Ini betul. Jadi begini, contohnya, kapan sih kamu itu berbuat apa-apa terus ngomongnya ini karena Allah. Contohnya begini, kita dapat satu kemuliaan, dapat rezeki. Kapan kita pernah ngomong hadza min fadli rabbi? Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Mboten Gus niki hasil saya nabung selama 2 tahun baru saya bisa begini nih. Nah memang kalau nggak dilancarkan rezekinya sama Allah bisa nabung. Contoh begini, contoh. Saya naik pesawat dari Juanda sampai di Jakarta. Orang yang dekat sama saya ngomongkan anaknya kuliah di Fakultas Kedokteran, sekarang sudah jadi dokter. Ceritanya dulu anak saya itu ya dari kecil sudah cerdas. Dia sekolah dapat ranking begini-begini, dapat bla 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 sampai dapat golden ticket masuk perguruan tinggi negeri, terus kuliah kedokteran ini sekarang sudah jadi dokter. Dulu waktu SMA itu saya ikutkan les bimbingan belajar di ini. Nah seperti itu, kira-kira pernah nggak dia menampilkan semua itu dari Allah? Kalau sudah ngaji tasawuf berceritanya nggak begitu. Kalau ngaji tasawuf karena isinya semuanya adalah Allah, ya alhamdulillah saya itu dianugerahi anak yang cerdas oleh Allah. Pernah nggak melibatkan Allah dalam semua hal? Alhamdulillah anak saya dapat ranking itu karena apa? Hadza min fadli rabbi. Karena mendapatkan anugerah dari Allah, dimudahkan dia belajar daripada teman-temannya. Kalau kalimat alhamdulillahnya itu sering dengar, tapi belakangnya itu yang kurang. Nah makanya dari ngaji ini nanti di-upgrade, jangan cuman alhamdulillah anak saya diberi kesehatan oleh Allah, teman-temannya sakit, anak saya nggak sakit, karena kesehatan datangnya dari Allah, sakit datangnya dari Allah. Mboten bunyai, karena anak saya bawa ke dokter spesialis dari kecil, nggak pernah puskesmas. Terus ngono ki gimana? Sama anak nggak pernah sakit, ngomongnya gimana? Oh anak saya kasih makan MBG, makanan bergizi gratis lagi. Nanti kalau anak saya usianya sudah 15 tahun, tingginya 2,5 meter. Kata siapa? Kata kepala MBG. Kita kan harusnya ngomong alhamdulillah saya dianugerahi anak yang cerdas, dan ketika anak saya sekolah SMA sampai dia kuliah, rezeki saya dimudahkan oleh Allah. Pernah gitu nggak? Dereng? Ya belum, karena belum ngaji. Ketika kredit motor, pernah nggak ngomong ya Allah saya mau pergi ke dealer kredit motor, ya, yang kredit engkau, yang bayarlah engkau ya Allah, yang naiki aku dan keluargaku. Apa pernah gitu? Saking PD-nya karena punya gaji per bulan sekian, terus PD bisa karena apa? Oh ini Pak, karena Bapak dicek di Slick, Bapak itu bagus, ini nih mampu lah Pak, ini nih. Ya marketingnya begitu. Tapi kan sahabat apapun kita harus ngomong bahwa yang utang Allah, yang bayari Allah. Anak saya mampu menghafal Al-Quran 30 juz itu ya anugerah dari Allah. Karena barokahnya Quran, anak saya masuk perguruan tinggi negeri karena hafal Quran.
Quran jalur tahfidz. Ya kan ngomongnya begitu. Tadi berangkat ke sini ngomong nggak sama Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau kasih kesehatan sehingga aku bisa pergi ngaji. Makanya saya itu selalu ngomong, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, kita malam ini bisa ngaji. Lalu itu dianggap itu ngomong, saya ngomong sepele, padahal itu ngomongnya orang sufi. Ngomong nggak usah panjang-panjang, orang sufi sudah ngomong mukadimahnya kan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kan sudah. Terus ditambahi pertama-tama kita panjang, ngapain dong tadi sudah bahasa Arab jadi terjemah nomane. Ben ketok duwowo kan kalau ceramah, kalau pinter ceramah panjang berarti orangnya pinter, ya enggak. Kalau sudah bismillah, alhamdulillah, wassalatu, sudah ama ba'du ya sudah. Hadratil mukhtaromin, jadi baleni lagi. Para alim, para ulama. Itu kan kalau belajar filsafat orang pinter apa on? Ya sudah, kita bahasa Arab nggak perlu terjemah lagi, apalagi terjemah bahasa Inggris. Jadi kita itu pada hakikatnya kan nggak ada sedikit pun ruang untuk Allah. Orang itu kalau nggak saya tolong Gus dulu nggak akan bisa sukses. Dulu saya kasih modal, saya kasih pinjam modal begini, ya kan? Cerita begitu itu sama dengan di ruang hati, lubuk hati kita tidak pernah ada Allah. Oke, jadi mulai mukadimah saya sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang sufi. Ini sudah kata Allah. Kalau kebetulan sama dengan peristiwanya Bapak Ibu ya jangan tersinggung, wong ini kata Allah kok. Kamu kalau makan sendiri makan yang enak-enak, menu yang dibeli enak-enak, giliran Jumat berkah pecel tumpang. Kira-kira diketawain Allah enggak? Ya sama, kita itu punya syukuran, mensyukuri nikmat. Anaknya dapat jodoh, dapat pekerjaan. Terus ketika kita buuh itu, buuh 1.000, buuh 1 juta, souvenirnya sama enggak? Tuku roti ini roti grosiran. Tak browsing piro sih regane roti ini. Roti 8.000. Itu namanya tasyakuran apa golek balenan? Wis mantu-mantu loh. Kalau kita tahu ya kita niati apapun takhadus bin nikmah. Urusan orang-orang itu nyumbang amplop dan enggak masalah. Bang saya berdua sama istri ditanya itu amplopnya isinya berapa Pak, dibuka ditulis di daftar tamu. Untung isinya 500, coba lah isinya 50. Kiai meleki. Makanya saya nggak akan datang lagi kalau buuh terus modelnya begitu. Itu kan artinya tidak mensyukuri nikmat anaknya dapat jodoh. Dan sekarang diundang pakai undangan digital itu ada kirisnya. Kalau nggak bisa datang bisa digesek kiris ini. Saya nggak gesek kiris karena pernah teman SD ngundang saya mantenan kasih kiris, saya gesek seret ternyata keluarnya minimal 500, kadung masuk 500. Bayar 500 ya mangane rawon. Kan sama. Makanya saya sama istri saya begini, masih sound sistemnya horek lewat gak diundang rasa teko, apanya gak ditonjok. Diundang kertas tetap datang. Ya orang-orang sekarang sewa sound horek isih nonjok tanggane gak bisa. Ya lucu ya. Jadi sekarang antara tahadus bin nikmah kepentingan akhirat mensyukuri nikmat sudah nggak ada. Kan kadang-kadang lucu undangannya itu loh nggak boleh 20.000 nyetak undangan itu. Tapi angsul-angsul buwe itu nggak ada 10.000. Nah daripada nyetak undangan yang mahal, mendingan belikan souvenir yang mahal. Saya sering terima undangan manten, undangan apapun,
cetakan undangannya itu mesti 25.000. Ketika menghormati tamu nggak ada 25.000. Lah memang yang dimakan undangan. Loh, ini perkara nikmat loh ya, perkara nikmat, bukan perkara dunia. Sekali-kali kalau Bapak Ibu mantu tulisi di kotaknya tidak menerima buan dalam bentuk apapun kecuali emas batangan kan. Ya sekali-kali ya bikin heboh. Ya, jadi memang untuk kepentingan akhiratnya sangat berat. Gitu loh. Kepentingan dunia wah luar biasa. Jadi kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fitini wa dunya hatal akhirah. Tadi yang di Zoom itu agak telat karena nggak tahu ini ada pemberitahuan ada pemakaian Zoom global karena pemakaian Zoom saya melebihi kuotanya 500 perangkat. Jadi itu upgrade. Oke, jadi untuk upgrade enggak apa, besok kita upgrade dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih kalamana fid din wa alimna wa alimhu ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarifal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika shay'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.